Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bab 4. Separuh dari tulang dan darahnya. Menggelengkan kepalanya, Luan Bai memaksa dirinya untuk tidak memikirkan ibu aneh yang tidak tahu nama dan penampilannya. Setelah beberapa saat, telepon berdering. Orang yang menelepon adalah sahabat Luan Bai, Lini. Luan Bai mengambilnya. Hai, sudah lama tidak merekam video denganmu, kenapa kau bersembunyi dariku, keluh Lini. Lalu menempelkan pipinya ke atas dengan frustasi. Xiao Bai, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke Inggris? Ada seseorang yang mengintimidasi di sana, apa yang kamu lakukan, aku tidak bisa mengepalkan tanganku. Selain itu, aku mendengar bahwa anak laki-laki dari luar negeri dewasa sebelum waktunya, dan ada banyak asrama di sekolah tempat tinggal anak laki-laki dan perempuan. Kamu harus memperhatikan aspek itu ketika kamu pergi. Kamu tahu apa yang saya katakan? Apa aspeknya? Lupakan saja, izinkan saya memberitahu Anda sejujurnya. Jika Anda benar-benar tidak bisa berpegangan pada pria asing yang tampan, ingatlah untuk membiarkannya memakai lengan baju. Lini sedang duduk di sebuah restoran kecil di layar ponselnya. Sepertinya dia sudah selesai memesan barang. Menunggu makanan. Di belakang Lini adalah dinding restoran, yang di atasnya terdapat TV besar. Ada berita hiburan di TV, dengan subtitle dan subtitle yang sangat jelas, dikatakan bahwa seorang pengusaha kaya berusia 56 tahun baru-baru ini memiliki seorang putri. Identitas ibu putrinya masih menjadi misteri. Xiao Bai, apa kau mendengarku berbicara? Lini melihat Luan Bai tidak bergerak di layar, emosinya jelas tidak benar. Dia mengguncang ponselnya dengan cepat. Xiao Bai, bisakah kau mendengarku? Menakut-nakuti aku. Luan Bai sekarang sensitif. Ketika dia keluar dari rumah sakit, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memikirkan bayi yang ada di perutnya lagi. Namun, bagaimana mungkin? Bayi itu memiliki setengah tulang dan darahnya. Gila. Dia jadi gila. Apa gunanya? Tidak bisa memikirkannya lagi. Setelah menutup video call, Luan Bai pergi untuk membasuh wajahnya dengan air dingin. Tapi dia masih gagal untuk tenang. Mungkin alasan mengapa dia ditinggalkan oleh ibunya sejak kecil, Luan Bai akan menggantikan pengalaman masa kecilnya menjadi bayinya. Luan Bai tidak bisa melupakan masa kecilnya yang dingin. Tidak ada ibu, hanya kakek dan ayah. Ayah menghasilkan uang di ladang. Kakek berangsur-angsur bertambah tua. Tetangga terus membicarakan orang tuanya. Suara-suara buruk memenuhi seluruh masa kecilnya. Dia tumbuh dengan kompleks rendah diri dan diintimidasi. Dia tidak tahu mengapa ketidakhadiran seorang ibu menjadi alasan teman-teman sekelasnya mengganggunya, dan serangan keras serta kutukan menghantam telinganya. Terkadang, dia membenci ibunya. Memejamkan mata, dia sekarang penuh dengan pengusaha kaya yang berusia lebih dari setengah ratus tahun dalam berita hiburan TV. Dia memiliki seorang putri dan ibunya adalah sebuah misteri. Sekarang, dia telah menjadi tipe wanita yang paling dia benci. Tetapi setelah melahirkan seorang anak, seorang ibu yang tidak bertanggung jawab atas anaknya. Kembali ke kamar tidur dengan rasa malu, dia mengangkat teleponnya lagi dan mencari berita tentang pengusaha kaya dan anak-anak. Data menunjukkan bahwa pengusaha kaya berusia 56 tahun dan memiliki rambut yang jarang-jarang. Tetapi ia memiliki tubuh yang baik dan tinggi badan yang tidak pendek. Luan Bai tidak bisa memastikan untuk sementara apakah lelaki tua ini adalah ayah bayi itu. Ngomong-ngomong, ada suara. Luan Bai mulai mencari-cari video terkait pengusaha kaya ini lagi, mencoba membedakan apakah suara lelaki tua ini sama dengan malam-malam itu. Sayangnya, setelah lama mencari, saya menemukan bahwa telepon mati, dan saya tidak dapat menemukan video yang dapat mendengarkan suaranya. Luan Bai putus asa. Distrik kota Dongcheng-a. Keluargamu yang kaya dan berkuasa. Saatnya makan malam, dan meja makan di restoran villa dipenuhi dengan berbagai hidangan. Laki-laki dan perempuan dalam keluarga hampir sampai, dan adik ipar berusia 2 tahun mendorong buayan dan mendorongnya ke sisi tuanmu. Kakekmu di kursi roda, melihat ke box grup cicit kecil. Anak ini, terlihat seperti Ling kecil, tumbuh dewasa, mungkin adalah
Orang asing tidak dapat diremehkan sosok Ayah sangat kegembiraan. Keluargamu yang hadir di sekitar meja panjang semuanya tersenyum sedikit. Bahkan jika saya marah, saya tidak berani menunjukkannya. Orang tua itu menggoda cicitnya untuk waktu yang lama sebelum dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada seluruh keluarga dengan nyaring, keluargamu ini, tanpa Shaoling, tanpa kerja kerasnya selama 2 tahun terakhir, saya khawatir dia akan kehilangan fakta ini sejak lama. Keberatan. Tidak ada yang tidak setuju, tetapi tidak ada yang mau mengatakan persetujuan. Meskipun lelaki tua itu sudah tua, dia masih memiliki mata Yingrui. Dia melihat sekeliling dan melihat ekspresi semua orang di keluargamu. Saya sudah tua. Sudah saatnya orang-orang muda ini memberikan segalanya kepada keluargamu. Setelah kalimat ini, lelaki tua itu melihat ke arah Rui Cheng dan berkata, Rui Cheng, ikuti kakakmu di masa depan dan pelajari lebih lanjut. Rui Cheng memberikan, yang bodoh dan berhenti berbicara. Ayah, apa maksudmu? Kai Xiufen langsung berdiri dengan ekspresi pahit di wajahnya. Mu Shaoling adalah cucumu. Tapi keluarga kami Rui Cheng juga adalah cucumu, apalagi apa yang kamu katakan. Tapi hati menantu perempuan saya terasa dingin. Mengapa anak saya Rui Cheng lebih buruk dari Shaoling? Hanya ketika Mu Shaoling tidak hadir hari ini, Kai Xiufen berani berdiri dan mengatakan ini. Penatuamu hanya memiliki satu putra dalam hidupnya. Dan putranya itu melahirkan 2 putra lagi, Mu Shaoling dan Mu Rui Cheng. Yang pertama matang dan stabil, dan metodenya keras. Yang terakhir ini sebenarnya adalah playboy dari luar, dengan banyak metode, tapi mereka semua terbiasa menjemput cewek. Mengenai profesionalisme, selain Mu Rui Cheng sendiri, saya khawatir tidak ada orang lain yang tahu apakah dia memilikinya. Orang tua itu mengabaikan protes Kai Xiufen, dan kepada siapa hak diserahkan adalah masalah yang paling penting. Jika perselingkuhan emosional, perbuatan salah, akan merusak fondasi seluruh keluargamu yang telah berusia seabad. Buka video call, ada yang ingin aku bicarakan dengan Shaoling. Orang tua itu memerintahkan pelayan di samping. Seseorang segera menghubungkan panggilan video dan meletakkannya di depan orang tua itu. Kakek. Apa yang bisa saya lakukan? Mu Shaoling, yang sedang dalam perjalanan bisnis di negara lain, bertanya sambil duduk di kantor yang hikmat. Saatnya menamai cucu buyutku. Kakek memikirkannya, jadi dia panggil Mu Zance. Sungguh luar biasa, bersih, dan jernih. Kakek berharap si kecil ini akan tumbuh dewasa untuk bisa memiliki karakter moral. Menjadi pintar tidak murni, kata orang tua itu. Kai Xiufen diabaikan dan duduk dengan amarah, tetapi tidak berani berbicara lagi. Dalam video tersebut, Mu Shaoling tidak langsung memberikan jawaban lelaki tua itu, melainkan mengernyit di akhir video. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tegas, kakek, pertahankan kata Zan, ganti C dengan putih, dan arti harfiah putih dengan C mereka semua murni. Mu Zanbai. Lumayan. Orang tua itu segera memandangi wajah susu dari cicit kecil di kereta dorong dan berkata, kamu punya nama ini Xiaobai. Sang ayah tidak ikut campur dalam menamai cicit kecil itu karena ayah bayi itu mengira bahwa putrinya jadilah seorang putri kecil, nama formal, dan pilih namanya sendiri jika dia bijaksana. Kedipan mata. Ini hari keberangkatan untuk pergi ke luar negeri. Ruan Bai tidak pergi dengan Ruan Mei Mei karena Li Huizhen mengatur agar Ruan Mei Mei pergi ke Inggris 1 bulan sebelumnya untuk beradaptasi dengan kehidupan. Saat kau sampai di sana, aku akan merepotkanmu untuk menjaga Xiao Bai dan Mei Mei kami. Ruan Likang dengan sungguh-sungguh memberitahu Li Zong di bandara. Li Zong memiliki tinggi 1,8 meter. Tampan dan tampan, saudara laki-laki Lini sendiri. Dia berencana untuk belajar di luar negeri, tetapi dia tidak memutuskan negara mana yang akan dituju. Mendengar dari adikku bahwa Ruan Bai akan pergi ke Inggris, dia memutuskan untuk pergi ke Inggris bersama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setiap pria mungkin memiliki gadis cantik seperti cinta pertama di hatinya, dan Ruan Bai adalah yang ada di benak Li Zong. Jaga Xiao Bai. Lin Yilu tinggal di dekat saudara itu, dan berbisik di telinga saudaranya lagi, kamu tidak perlu mengurus Li Mei Mei itu.
Berhati-hatilah untuk membuat masalah. Li Zong, keduanya pergi ke pos pemeriksaan keamanan. Saat mengantri, Ruan Bai sering menoleh dengan air mata berlinang, dan melambai kepada ayahnya yang sudah tua. Bab 5. 5 tahun kemudian, kembali. Ketika Ruan Bai berdiri di kota-kota A yang makmur lagi, itu sudah 5 tahun kemudian. Saya telah pergi selama hampir 2000 hari dan malam, mengatakan bahwa itu tidak lama, dan itu pendek dan tidak pendek. Dia dulu dihancurkan dengan kejam oleh takdir dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang dia ingin menggunakan usahanya sendiri untuk secara pribadi mengendalikan semua masa depannya. Dini hari, Xiao Bai ini, Lini menjatuhkan jendela di pinggir jalan dan melambai ke Ruan Bai yang sedang berjalan keluar dari komunitas. Waktu berlalu. 5 tahun kemudian, tak satu pun dari mereka adalah seorang gadis muda berusia 18 atau 19 tahun. Ruan Bai dan Li Zong kembali ke China kemarin, dan Lini pergi untuk mengambil pesawat. Malam itu, Li Zong membawa Ruan Bai kembali ke rumah Li untuk makan malam. Orang tua Li 100 puas dengan calon menantu perempuan Ruan Bai. Pagi ini, Li Zong awalnya ingin pergi ke perusahaan untuk wawancara dengan Ruan Bai, tapi dia sakit sementara dan tidak bisa pergi bersama. Ruan Bai masuk ke mobil Lini, duduk di kopilot, mengencangkan sabuk pengamannya. Tahukah kamu apa yang dikatakan ibuku kepadaku setelah kamu dan kakakku pergi tadi malam? Tanya Lini. Apa katamu? Ruan Bai khawatir, dan orang tua Li Zong tidak puas dengannya. Ibuku berkata, lihat seseorang Xiao Bai, kulit putih, anggun dan lembut dan lihat dirimu di cermin. Mengapa celahnya begitu besar sehingga kamu akan bersumpah dan memarahi kakimu? Lini tidak bisa menahannya. Aku menyentuh wajah lembut temanku dan menghela nafas, udara asing begitu memupuk. Tidak ada yang namanya pengasuh. Kamu tidak tahu betapa sulitnya keluar tanpa meninggalkan rumah. Ruan Bai membuka tangannya yang tersentuh, kerja bagus. Drive. Keduanya mengobrol sepanjang jalan. Ketika saya tiba di grup T, sudah lebih dari pukul 8.40. Saudaraku, jangan terlambat, bosnya adalah seorang tiran yang tidak tahu apa itu cinta manusia. Lini bergumam, dan menunduk untuk mengirimkan pengingat WeChat kepada kakaknya. Tiran yang tidak tahu bantuan macam apa itu. Ruan Bai juga gugup ketika dia berkata. Menghidupkan ponselnya untuk menjelajahi internet, Ruan Bai mencari kembali detail bos dari grup T, berharap dia bisa menemukan sesuatu yang berguna untuk wawancara tersebut. Halaman web yang paling banyak ditelusuri adalah gosip tentang orang kaya dan berkuasa. Nama Cina dari presiden perusahaan dan grup perusahaanmu adalah Mu Shaoling. Dia berusia 29 tahun ini. Tidak diketahui apakah dia lajang atau tidak. Sejauh ini tidak ada media yang menggali berita kehidupan pribadinya. Faktanya, nama keluargamu memiliki sesuatu yang spesial bagi Ruan Bai. Tetapi hal-hal yang tidak bersalah dan ceroboh yang hanya dimiliki oleh waktu gadis kecil itu sekarang telah terkubur di bagian terdalam dari tahun-tahun itu. Berita itu juga mengatakan bahwa ada berita besar tentang kedua putranya yang diambil alih oleh keluargamu 5 tahun lalu. Pangeran Murui Cheng, yang dengan suara bulat diakui oleh dunia luar, terbunuh dalam semalam. Namun, Mu Shaoling, keturunan dari keluargamu yang tidak diketahui asalnya, tiba-tiba diklaim oleh tuanmu, berhasil mengambil posisi tersebut, dan akhirnya mewarisi usaha keluargamu yang sekarat. Makna tidak sah dari penulis berita keturunan keluargamu yang tidak diketahui asalnya adalah untuk menyindir bahwa Mu Shaoling adalah anak tidak sah dari keluarga kaya, yang kembali ke rumah. Ruan Bai melihat telepon sambil berpikir. Ketinggian gedung perusahaan grup T yang menjulang tinggi membuat orang merasa takut saat pertama mereka melangkah ke dalamnya. Li Zong bergegas dan melihat perusahaan berskala besar, ditambah dengan pengetahuan tentang sejarah perkembangan perusahaan sebelumnya. Itu tidak peduli. Dia tidak ingin kehilangan muka di depan Ruan Bai. Untuk aplikasi ini Anda hanya dapat berhasil tanpa gagal. Di studio tertentu di dalam gedung. Ada total 5 mentor, salah satunya adalah otoritas tertinggi di grup T, Bos Mu Shaoling.
Setelah lulusan lain dari sekolah bergengsi melakukan wawancara, salah satu pewawancara melihat ke arah Musaoling dan mencoba menilai dari wajah bosnya. Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa perhatian bos terkonsentrasi pada layar pengawasan entah bagaimana, dan dia tidak tahu apa yang dia lihat. Selanjutnya, kata salah satu pewawancara, kamera monitor ada di luar, dan mengawasi semua jenis penganggur pria dan wanita yang datang untuk wawancara. Melalui perilaku semua orang di luar, pewawancara dapat dengan akurat menilai keadaan pribadi orang-orang ini. Musaoling sedang memperhatikan salah satu gadis dengan mata yang dalam dan rumit. Tidak, itu wanita. Ruan Bai, 23 tahun. Telah memudar dari masa mudanya dan berkembang dengan baik. Baik itu sosok atau senyuman, ia memancarkan feminitas yang unik. Pikiran Musaoling tiba-tiba ditarik dari sekarang ke 5 tahun yang lalu. Setiap malam 5 tahun yang lalu, wanita ini berada di bawah tubuhnya dan memanggil Cheng Huan. Adikku akan segera datang. Di luar koridor, Lini menyentuh Ruan Bai. Ruan Bai kembali ke akal sehatnya dan menyingkirkan telepon yang telah lama dia tonton. Saya tidak tahu apakah itu sudah lama sekali dan ingatan saya salah. Ruan Bai merasa gambar bos Musaoling di telepon agak familiar, dan ini agak mirip dengan seniormu yang bermain basket di sekolah menengah. Dan nama keluarga yang sama. Pada saat ini, Li Zong berlari ke atas dan berjalan ke sisi Ruan Bai, menggosok rambut Ruan Bai secara spontan. Sudah larut, maaf. Tidak apa-apa, kami belum mewawancarai kami. Ruan Bai sangat mengerti, kata Li Zong. Lini cemberut, saya adalah seekor anjing yang disiksa sampai mati. Dapatkah Anda untuk sementara waktu menyingkirkan cinta Anda dan menyembelih hewan kecil adalah salah? Ketika saya menikahi rumah Xiao Bai, Anda tidak harus disembelih setiap hari. 100 kali. Segera menikah. Mata Lini berseri-seri karena kegembiraan, dan dia menatap kakaknya dan berkata, kemarin orang tuaku sangat puas dengan Xiao Bai. Ketika pekerjaan kalian berdua diselesaikan, kami akan segera mengadakan pernikahan. Li Zong mengangguk. Tidak bisa membantu tetapi melihat Ruan Bai di samping. Ruan Bai sedikit malu. Dia sangat puas dengan kehidupannya saat ini, dan dia telah keluar dari kabut masa lalu, berkat perawatan dan pencerahan Li Zong yang cermat selama 5 tahun terakhir. Sebelum Li Zong mengaku padanya, dia merasa Li Zong memikirkan dirinya sendiri. Dia merasa rendah diri karena pengalaman sebelumnya. Saat itu, dia mulai mengasingkan Li Zong dengan sengaja atau tidak sengaja, dan bahkan mengasingkan siapapun yang dekat dengannya. Dalam hari-hari yang tak terhitung jumlahnya yang sangat suram baginya, Li Zong tidak berhenti mengejar dan merawatnya sampai dia menggali masa lalunya yang tak tertahankan. Yang mengejutkan Ruan Bai adalah Li Zong tidak membencinya, dan tidak berpikir bahwa itu adalah kesalahannya sehingga dia terpaksa melahirkan orang asing. Ruan Bai merasa sangat beruntung. Selanjutnya, Li Zong, aku pergi. Li Zong meraih tangan Ruan Bai. Pergi. Ruan Bai mengangguk. Ketika Li Zong mendorong pintu masuk, dia segera merasakan tatapan tajam diproyeksikan ke arahnya. Mencari sumbernya, dia melihat bos muda legendaris dari grup T. Musaoling memiliki pemandangan panorama dari semua yang telah dilakukan Li Zong pada Ruan Bai di luar. Proses wawancara formal, serius dan profesional. Kondisi Li Zong sendiri tidak biasa, jadi menghadapi pertanyaan pewawancara dan menjawab satu persatu, sikapnya yang tenang merupakan nilai tambah. Tatapan Musaoling beralih ke layar pengawasan lagi. Ruan Bai dalam gambar layar sedang menatap pintu dengan seksama, menggigit bibirnya sedikit dan meraih jari-jarinya, seolah-olah dia gugup dengan hasil wawancara seseorang di dalam. Bab 6. Detak jantung dipercepat. 10 menit kemudian, Li Zong menyelesaikan wawancara. Dia mendorong pintu keluar. Ruan Bai segera berdiri. Bagaimana? Pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara sangat tajam, tetapi pada level kami, tidak sulit untuk menjawabnya. Li Zong tidak dapat menahan diri untuk tidak mencium kening Ruan Bai dan berkata dengan tenang, jenderal itu tidak buruk. Ruan Bai menghela nafas lega. Selanjutnya, Ruan Bai. Sekretaris wanita itu memanggil lagi. Ruan Bai dengan cepat merapikan pakaiannya dan masuk dengan gugup.
Saat pertama dia membuka pintu dan berjalan masuk, mata rumit Mu Shaoling tertuju padanya. Ruan Bai duduk dan mengangkat kepalanya untuk berkomunikasi dengan setiap pewawancara satu persatu. Segera setelah itu, saya membuat perkenalan diri singkat. Selamat pagi, pewawancara. Pertama-tama, terima kasih banyak telah memberi saya kesempatan wawancara ini. Saya Ruan Bai. Ketika dia memutuskan untuk kembali bekerja di China, dia memikirkan banyak pidato pembukaan wawancara. Mungkin belum cukup baru, tapi untungnya aman dan membuat orang tidak bisa berbuat salah. Wawancara sedang berlangsung. Mu Shaoling menatapnya dengan dingin. Mungkin mata pria itu terlalu telanjang, dan Ruan Bai merasa sangat tidak nyaman saat menjawab pertanyaan pewawancara dengan ramah. Bukan hanya duri di punggung, tetapi duri khusus yang seakan menembus tubuhnya. Faktanya, ketika Ruan Bai masuk, dia juga melihat Mu Shaoling. Tapi ini adalah wawancara formal dan harus ditanggapi dengan serius, bahkan jika dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya, dia tidak berani membiarkan dirinya diganggu. Nona Ruan, apakah kamu sudah menikah? Suara dingin Mu Shaoling tiba-tiba menyela pewawancara dan mengajukan pertanyaan yang membuat semua pewawancara profesional tercengang. Pewawancara menghentikan pertukaran profesional mereka dengan Ruan Bai dan melihat ke salah satu pewawancara, bos. Tidak, jawab Ruan Bai dengan tenang, tapi jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Lalu, apakah kamu memiliki pasangan yang sudah menikah? Mu Shaoling mengerutkan kening dan bertanya lagi. Ruan Bai berhenti sejenak, lalu mengangguk dan menjawab, ya. Para pewawancara bingung mengapa bos menanyakan pertanyaan ini. Pertukaran singkat itu membuat Ruan Bai melihat wajah halus Mu Shaoling dengan jelas. Orang yang dilihatnya dengan matanya sendiri memang sangat mirip dengan senior di sekolah menengah sebelah. Ada perbedaan besar antara pria sukses yang memasuki dunia bisnis dan pria muda di kampus. Baik dalam hal temperamen atau fitur wajah, perasaan Mu Shaoling di hadapannya penuh dengan ketidakpedulian dan kekejaman. Wawancara selesai. Ruan Bai dengan cepat keluar. Bagaimana? Tanya Lini lebih dulu. Ruan Bai merasa aneh. Jadi dia berkata, pewawancara bertanya apakah saya sudah menikah, dan jika saya belum menikah, apakah saya memiliki seseorang untuk dinikahi. Li Zong mengerutkan kening ketika mendengar ini. Itu terlalu pribadi. Lini berkata, ini normal. Ini seperti ini di China. Ini menyelamatkan wajahmu tanpa bertanya apakah kamu punya anak. Tapi kenapa kamu ingin menanyakan pertanyaan seperti ini? Ruan Bai bertanya dengan bingung ketika dia turun. Karena jika kamu punya anak, kamu akan menunda pekerjaanmu. Lini memandang kakaknya dan Ruan Bai dan memberikan jawaban. Kebanyakan unit rumah tangga mendiskriminasi perempuan yang sudah menikah dan melahirkan dengan cara ini. Sore itu, Ruan Bai dan Li Zong menerima panggilan telepon dan diberitahu bahwa mereka memiliki masa percobaan 2 bulan. Setelah 2 bulan, mereka lulus berbagai penilaian sebelum mereka dapat dipindahkan ke grup T dan menjadi karyawan tetap. Hari berikutnya, saudara Li Zong dan Lini membawa Ruan Bai dan pergi bekerja bersama. Saya akan membeli mobil, dan kami tidak perlu lagi naik mobil saudara perempuan saya. Li Zong berkata kepada Ruan Bai sebelum memasuki area kerja Departemen Desain. Kenapa tidak suka bohlamku? Lini sengaja menyelip di antara keduanya, bercanda. Ruan Bai tersenyum dan berkata, mulai besok, kamu tidak perlu menjemputku. Terlalu merepotkan untuk berkeliling komunitas tempat tinggal saya. Sangat nyaman bagi saya untuk naik kereta bawah tanah. Hari pertama kerja, Ruan Bai bekerja dengan sangat serius. Sore harinya, Li Zong tiba-tiba dibawa oleh seorang desainer senior dari departemen dalam perjalanan bisnis ke provinsi lain. Sebelum Li Zong pergi, dia membawa laptop untuk bekerja, menyapa Ruan Bai dengan tergesa-gesa, dan turun. Faktanya, kepala Li Zong tercengang, dan dia tidak memahami rutinitas departemen desain. Dengan orang-orang baru dalam perjalanan bisnis, ia tidak takut efisiensi kerja rendah baru ini. Seret ke tim Nguyen Putih kesempatan untuk berpikir terlalu banyak cepat akrab dengan semua aspek pekerjaan. Ketika tiba waktunya untuk pulang kerja, Lini berjalan ke Ruan Bai dan berkata, sudah siap pergi ke rumah saya untuk makan malam, dan calon ibu mertua Anda mengundang Anda.
Ruan Bai semakin akrab dengan gambar bangunan perusahaan yang luar biasa selama bertahun-tahun. Mendengar kata-kata Lini, mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan malu-malu, "Saya baru saja menerima pemberitahuan. Saya harus bekerja lembur." Mata Lini membelalak dan dia bergegas kembali ke posisi kerja 3 atau 2 dan membaca pemberitahuan email. Sial, saya benar-benar harus kerja lembur di industri desain. Memang benar saya sering kerja lembur, tapi Ruan Bai dan adiknya terlalu sial. Yang satu diutus untuk perjalanan dinas di hari pertama kerja, dan yang lainnya lembur. Di malam hari, rekan kerja makan siang kotak, dan kemudian mulai bekerja lembur. Saat itu pukul setengah 10 malam. Lini dan 2 gadis lainnya akhirnya dipulangkan oleh supervisor. Ruan Bai melanjutkan. Ruan Bai sangat mengantuk karena jet lag. Bangunlah, ambil secangkir, keluar dan tuangkan secangkir kopi. Tetapi ketika dia kembali dengan cangkir kopinya, pengawas melihatnya dan berkata, "Saya ingin gambar ini dari bos besar. Kirimkan." Ruan Bai segera meletakkan cangkirnya, mengambil gambarnya dan meninggalkan departemen desain. Hanya ada 3 orang yang bekerja lembur di departemen desain, 1 supervisor, 1 desainer senior, dan 1 orang yang bekerja seperti dia. Kirim gambar ke bos besar. Ruan Bai berjalan ke lift dan fitur wajah Mu Shaolin yang lembut dan dingin muncul di benaknya. Lift naik ke lantai atas. Ruan Bai meraba-raba dan akhirnya melihat kantor presiden. Dia mengetuk pintu. "Masuk." Suara pria itu tidak hangat tapi lembut dan dalam. Ruan Bai mendorong pintu masuk, berjalan ke meja besar di kantor yang sejuk, meletakkan gambar presiden, gambar yang Anda inginkan. Mu Shaolin juga tenggelam dalam pekerjaannya, mengulurkan tangan untuk mengambil gambar itu. Dia mengambilnya dan melihatnya. Ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. Karena kesopanan, Ruan Bai harus berhenti. "Saya ingin tahu apakah presiden memiliki perintah lain." Tatapan Mu Shaolin tertuju pada tubuhnya untuk waktu yang lama. Setelah 5 tahun tumbuh, bibir wanita ini semakin merah dan putih. Dadanya lurus dan bokongnya terangkat, temperamennya sangat baik. "Kamu pulang kerja dulu, kembali untuk mempersiapkan, dan melakukan perjalanan bisnis bersama kami besok." Mu Shaolin mendapatkan kembali pandangannya, fokus pada pekerjaan lagi. Ruan Bai ingin mengatakan bahwa dia tidak memadai dan tidak dapat memikul tanggung jawab untuk bepergian untuk saat ini. Tetapi suara Mu Shaolin barusan sangat dingin, dan dia tidak bisa melepaskan paruhnya. Dia hanya bisa menganggukkan kepala dan keluar. Tatapan Mu Shaolin kembali tertuju padanya. Sosok Ruan Bai yang menawan, terutama pinggangnya yang merupakan tubuh yang lembut, langsing, dan seksi. Setelah sekian lama, pria itu menyadari bahwa dia mati rasa dari jakun hingga dadanya, dan keinginannya itu terbangun dengan liar. Terima kasih telah menonton channel ini. Ikutin terus kelanjutannya.